Halo Shalom. Ya, kali ini saya mau bicara tentang peperangan rohani. Ya. Nah, ternyata teman-teman, dalam hidup ini ya, kita memiliki musuh. Ya, siapa kira-kira musuh kita? Ada yang tahu? Ya, musuh kita adalah bukan orang ternyata, ya. Bukan manusia. Saya akan bacakan ayatnya di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dikatakan perjuangan kita, pertempuran kita, ya, perlawanan kita itu kepada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan maupun iblis. Amin. Dan musuh ini jahat banget. Ya, dia bukan cinta damai, dia jahat banget. Ayatnya di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang, ini maksudnya iblis, hanya untuk mencuri, satu, membunuh dan membinasakan. Dia selalu tiga, mencuri, membunuh, membinasakan. Ini iblis yang selalu pengen merongrong hidup kita, menghancurkan hidup kita, merusak hidup kita. Itu adalah musuh kita, teman-teman. Ya, jadi tolong jangan salah sasaran. Musuh kamu bukan orang yang jahat terhadap kamu, yang nyakitin kamu, orang-orang yang ngebom gereja, teroris-teroris yang benci Kristenan dan lain-lain. Bukan mereka. Mungkin mereka orang berdosa, tapi kita harus mengasihi mereka malahan. Seperti siapa? Seperti Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita membenci dosanya, tapi mengasihi orangnya. Baik, kembali lagi di sini, teman-teman. Hari ini jelas saya mau kasih tahu bahwa kita ternyata punya musuh. Kita ternyata punya musuh yang sangat jahat, dan dia pengen sekali menghancurkan kita. Ya. Nah, teman-teman, siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berperang. Kalau tidak, maka musuh itu tadi akan menghabisi kita, akan menghancurkan kita berkeping-keping. Ya, banyak sekali loh kerusakan dalam hidup kita ini disebabkan oleh karena iblis. Ya, iblis yang menyerang, iblis yang merongrong, iblis yang mengendalikan supaya kita hancur berantakan. Jadi saya pernah baca buku karya Mukendi, Kesaksian ini. Dulu dia seorang yang pengikut atau dia dikatakan itu agen rahasianya Lucifer. Ya, tapi dia bertobat. Ya. Nah, suatu kali dia melihat Lucifer di mejanya besar. Lalu ternyata di meja Lucifer setan itu ada gelas besar yang isinya darah dari manusia. Ketika gelasnya hampir kosong, Lucifer ini marah-marah, ngamuk-ngamuk, memerintahkan malaikat-malaikat jahatnya atau setan-setannya untuk apa? Untuk cari darah. Artinya untuk bunuh manusia-manusia di dunia dengan kecelakaan pesawat, dengan bencana alam, ya, dan lain sebagainya, peperangan dan lain sebagainya. Nah, jadi iblis itu benar-benar punya rencana menghancurkan kita. Ya, contoh, ada satu keluarga muda, ya, pasangan suami istri Kristen yang baru menikah dan menempati rumah yang baru. Dan ketika mereka menempati rumah yang baru, tiba-tiba pernikahan mereka jadi aneh. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka yang dulunya nggak pernah berantem, pindah ke rumah itu, mereka jadi hobinya berantem, bertengkar, berselisih, nggak ada masalah jadi masalah yang besar, ribut di mana-mana, dan selalu terjadi pertengkaran. Nah, mereka juga kadang-kadang bingung, kita ini nggak ada masalah, kok punya hobi baru ya, berantem ya. Singkat cerita, di rumahnya tuh diadakan ibadah rumah, ibadah keluarga, ya, mengundang beberapa jemaat gereja, pendeta, dan lain-lain. Setelah ibadah, tiba-tiba pendetanya yang punya karunia penglihatan, dia ngomong sama pasangan muda ini,
Hei, kalian pasti suka berantem ya. Loh, kok pendeta tahu? Kalian suka bertengkar ya. Kok pendeta tahu? Nih, saya lihat nih di rumah kamu. Nih, di situ tuh. Di atas plafon di pojok ruangan. Itu ada roh pertengkaran. Roh perselisihan. Lalu suami istri muda ini langsung toleh-tolehan. Oh, makanya kita suka berantem. Pak Pendeta, gimana dong? Yuk kita doa, kita usir. Ketika setan pertengkaran itu, roh pertengkaran itu diusir keluar dari rumahnya dan pergi, apa terjadi? Mereka hidup tenang, damai kembali. Oh my God. Ya, jadi kita harus ngusir setan, yang ngelawan setan ketika dia merongrong. Betul? Karena dia sudah mulai menghancurkan kehidupan kita. Kita harus lawan. Kita harus perang. Ini adalah peperangan rohani. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya roh pertengkaran itu tidak diusir dari rumah pasangan muda ini, apa yang terjadi? Mungkin sampai kakek nenek, betul ya? Dia atau mereka akan terus bertengkar, terus tidak ada kedamaian dalam rumah. Itu kan menyiksa, betul ya? Nah, selanjutnya ada contoh yang lain. Saya bukan seorang yang punya karunia melihat yang luar biasa, bukan. Saya orang biasa, kadang-kadang saya juga melihat, kadang-kadang nggak melihat. Kalau melihat berarti dikasih tahu Tuhan, kalau enggak ya enggak. Suatu kali saya menginap di luar kota, ya, di tempat saudara saya. Saya tidur di sana, lalu saya mimpi di rumah itu. Saya mimpi, saya melihat ada satu makhluk, ya, itu masuk ke dalam maniken. Apa sih maniken? Maniken. Patung itu loh buat busana bridal, tahu ya? Dia dalam mimpi itu saya lihat dia masuk ke situ. Dan yang masuk ke situ itu barusan saya diberi pengertian sama Tuhan adalah itu roh zina. Kalian tahu bentuknya itu seperti Catwoman, tahu? Merah agak doff gitu, ada buntutnya, ada tanduknya, warnanya merah legam. Lalu matanya sangat tajam dan dia masuk di sana. Ya. Lalu saya bingung, apa itu ya Tuhan? Oh, Tuhan kasih pengertian itu adalah roh perzinahan atau roh zina. Saya bangun pulang, ya seperti biasa, nggak ada apa-apa. Beberapa minggu kemudian saya dapat kabar yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena saudara saya yang tinggal di rumah itu ternyata melakukan dosa perzinahan. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tiba-tiba saya ingat, oh iya, di rumah itu ada pengendalinya, ada penguasanya, ada yang merongrong, ada yang mengendalikan, ada yang merusak, yaitu roh perzinahan itu. Nah, saya menyesal karena waktu itu saya belum paham dan saya tidak mengusirnya, sehingga saudara saya sempat jatuh dalam dosa perzinahan. Ya, itu sangat mengerikan. Saudara pernah dengar adanya roh kemiskinan, roh kebangkrutan. Jadi dia kerja apapun gak pernah berhasil, usaha apapun, karir apapun gak pernah berhasil, karena dia dihinggapi, dikuasai oleh roh kemiskinan dan roh kebangkrutan. Ini harus dilepaskan, ini harus dipatahkan kuasanya dan mengalami pelepasan. Ya, kalau nggak sampai dia mati, dia nggak akan bisa sukses, dia terus miskin dan terus bangkrut. Oh my God. Lalu ada lagi roh sakit penyakit. Dia sering sakit ini ganti sakit ini, ganti sakit ini, terus dia tidak pernah mengalami kesehatan yang baik. Kenapa? Ada roh sakit penyakit yang menguasai dirinya. Ada aja dia sakit. Lalu ada lagi roh kecelakaan. Dia kecelakaan terus berulang-ulang, udah hati-hati tetap kecelakaan, ya. Dia sudah prepare yang baik, dia tetap kecelakaan. Mau pakai mobil atau motor apapun tetap kecelakaan, karena dia dihinggapi roh kecelakaan, sehingga dia sering banget kecelakaan dan itu mengancam nyawanya. Ini dikarenakan roh kecelakaan yang merongrong hidupnya. Ya. Ada banyak roh-roh jahat yang lain yang tidak disebutkan di Alkitab, tapi itu memang ada loh. Ya. Ya, roh-roh yang lain. Mungkin roh apa?
Ya mungkin roh-roh yang lain kalian bisa sebutkan sendiri lah ya. Nah, tapi gini, saya mau kasih kabar baik teman-teman. Mau kabar baik? Ya, kabar baiknya itu adalah ternyata iblis itu sudah dikalahkan. Ya, ternyata setan-setan itu sudah dikalahkan. Statusnya dia itu sudah kalah. Kuasanya sudah dilucuti. Nanti kalau kamu baca di rumah di Kolose 2 ayat 15, ya, kuasa iblis sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Dia sebenarnya nggak punya kuasa. Itu kuasa cuman kuasa-kuasa yang bisa kita lawan dan kita kalahkan sama sekali. Ya, dan kabar baik selanjutnya adalah iblis sudah dikalahkan, dia nggak punya kuasa lagi atas kita, dan kita yang diberi kuasa oleh Tuhan. Wow, kabar baik banget. Apa itu? Lukas 10 ayat 19. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, itu Tuhan yang ngomong, akunya huruf besar, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan ngomong, dia memberikan kuasa kepada kita, teman-teman. Dia memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Apa itu ular dan kalajengking? Yaitu iblis, setan-setan, roh-roh jahat. Wow. Kita punya kuasa atas setan-setan. Amin. Mau tambah ayat lagi biar kuat, biar mantap. Di Matius 16 ayat 19. Sate. Matius 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ternyata dikatakan kita akan mengusir setan-setan, teman-teman. Amin. Amin. Jadi jangan takut ketika kamu ketemu dengan setan. Setan sudah kalah dan kita punya kuasa atas setan. Amin. Ini ibaratnya saya dikasih tahu saudara saya. Ini katakanlah kita ya, anak Tuhan. Lalu ini sebelah sini itu apa? Setan. Ya kan? Ternyata mereka ini mundur-munduran gini. Woi, dia kaget. Lalu dia berhadapan-hadapan. Yang anak Tuhan teriak, setan. Yang setan teriak, wah, anak Tuhan punya kuasa, aduh takut. Nah, sayangnya anak Tuhan itu lari. Wah, setan, ya kan? Sebenarnya setan juga lari, wah, anak Tuhan, gitu kan? Tapi karena setannya tiba-tiba noleh, loh, kok anak Tuhan takut? Ya udah, saya takut-takutin, saya kerjain. Harusnya kalau kita lawan, setan kan lari. Amin? Amin nggak? Amin ya. Kamu punya kuasa atas setan. Ya, kamu punya kuasa, kamu bisa ngusir setan. Ya, lalu Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bukan kamu yang lari, tapi iblisnya lari ketika iblis melihat kamu anak Tuhan yang penuh kuasa. Jadi kalau ketemu setan jangan lari. Yang harusnya lari siapa? Iblisnya, setannya. Halo? Ntar kalau malam-malam pengen pipis takut setan. Woi, setan tuh takut sama kamu. Lanjut ya. Satu kali saya punya pengalaman pertama kali ketemu setan. Ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi waktu SMA itu dulu, saya itu pernah tinggal di asrama Kristen. Tiap hari doa pagi, tiap hari ada ibadah malam ya. Dan suatu kali diadakanlah sesi doa pelepasan. Ya. Dan orang-orang yang punya ilmu-ilmu, pernah ke dukun, punya kuasa-kuasa jahat, punya jimat-jimat dan lain sebagainya, disuruh duduk di ruangan itu bersila gitu. Dan kita yang nggak punya, yang kita sudah doa, ternyata kita ini sudah puasa dulu, melingkar gitu ya. Dan ketika pembina saya itu pegang gitar ya, ini Kak Ricci, kalian yang satu asrama dengan saya, Immanuel Batu Malang. Kak Ricci tahu, dia gitar-gitar. Dia senyum-senyum aja.
Ketika dia nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dapatkan kaset-kaset CD-nya di toko bangunan terdekat. Enggak ya, saya nggak bisa nyanyi. Lalu apa yang terjadi? Mereka yang punya opo-opo tadi, yang punya jimat-jimat ilmu-ilmu, mereka semua bermanifestasi. Kira-kira ada 12-14 orang bermanifestasi yang mengerikan. Ada yang berdiri, matanya tertutup, beracak pinggang, teriak ho 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 ho. Waduh, saya gemetaran, saya takut banget. Ya kan? Ada yang seperti ular, gitu-gitu. Ada yang kayak menerkam gitu ya. Ada yang waduh, itu mengerikan sekali. Waktu itu saya ketakutan. Waduh, setannya serem-serem amat. Dan saya melihat pembina saya cuma santai. Senyum-senyum, nyanyi terus dalam hati saya. Lu belum pernah digaplok setan lo ya. Tapi yang luar biasa terjadi apa? Ketika pembina saya, dia mau tumpang tangan kepada orang-orang kerasukan setan itu yang manifestasi, belum nempel, orang yang kerasukan setan itu mundur ketakutan, terhadap panas, ampun, terdesak mundur, ketakutan mereka. Saya bilang, sakti amat bos, pembina gua sakti amat, ilmunya di mana ya? Ya, saya tahu dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Ya, lalu pembina saya ini ngomong gini, Jim, coba, makasih, lain kali aja. Coba kamu punya kuasa. Oh ya, masa sih? Iya. Lalu dia meyakinkan saya terus sehingga saya berani mencoba. Lalu saya cari setan yang paling kecil, setan yang paling lemah. Lalu saya cari dalam tangking dalam nama Yesus. Dan ternyata setan takut sama saya. Ampun, saya lihat jari saya, sakti juga. Padahal saya nggak pernah ngilmu ke dukun atau bertapa apapun. Saya sadar, saya anak Tuhan, saya punya kuasa atas setan. Ya, sejak hari itu saya tahu saya punya kuasa atas setan. Saya nggak takut lagi sama setan. Ya, nah, saya berdoa, saya berharap kapan-kapan kamu segera ketemu setan. Untuk apa? Supaya kamu tahu kamu punya kuasa. Amin, amin. Ya kan? Saya nih ketemu setan, baru saya tahu bahwa saya punya kuasa di dalam diri saya atas setan. Nah, lalu suatu kali kakak saya yang di luar kota tinggalnya telepon saya, Jim, lu kesini dah, di rumahku ini ada setan. Ini anakku ini kalau malam nggak bisa tidur, dia ngeliat setan, dia teriak-teriak ketakutan. Jim, saya lihat setannya, saya seperti dapat penglihatan. Setannya itu badannya gede, warnanya hijau, gundul, serem banget. Kalau nggak salah bawa tombak, matanya merah. Aduh Jim, serem. Kamu kan punya kuasa, anak Tuhan, tangking aja. Enggak, aku nggak mau, kamu aja lah, kamu aja. Ya udah, 2 hari lagi saya baru bisa ke sana. Dan saya akhirnya ke sana dan saya bilang, mana ininya? Apa? Tempat yang biasanya ada setannya. Oh, di belakang sini, di sini. Ya udah, tinggalin saya doa. Teman-teman, saya nggak berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan yang ngusirin setan, bukan, karena saya punya kuasa, saya yang usir. Ya, ini bukan melecehkan Tuhan, sama sekali bukan. Tuhan senang kita berperang melawan setan, ya, karena Dia sudah memberikan kuasanya kepada kita. Ya, pakai itu. Ya, lalu saya ngomong gini di tempat yang ada setan itu, hei setan gundul hijau, dengarkan saya. Mulai hari ini aku perintahkan engkau, perintahkan ya, bukan memohon, untuk pergi meninggalkan rumah ini dalam nama Yesus. Tidak boleh kembali lagi, dalam nama Yesus. Saya perintahkan kamu. Dengerin saya baik-baik. Nah,
Kenapa saya perintahkan? Karena kita punya kuasa dan otoritas. Amin. Saya menyayangkan ada beberapa anak Tuhan yang mohon-mohon sama setan. Setan, please lah, jangan ganggu gue. Gue kan gak ganggu elu. Kita pis-pisan aja lah. Cincai. Lalu ada lagi yang parah. Anak Kristen malam-malam lewat yang tempat angker, lalu meripit-meripit bilang, misi-misi anak babi mau lewat. Anak babi? Anak Tuhan, bos. Kalau kamu kencing lalu lewat di tempat yang gelap-gelap, yang mungkin angker gitu ya, hei, gue mau pipis, pergi kamu dalam nama Yesus. Pipis aja. Oh, anak Tuhan mau pipis. Setannya minggir. Bukan kamu yang ketakutan malah minta-minta, ngemis-ngemis, minta belas kasihan. Oh, kamu perintahkan. Yang punya otoritas. Amin. Dan sejak saya usir itu, setan gundul hijau gak pernah balik lagi. Anak kakak saya tidur setiap malam dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Ya. Itu yang pertama. Dalam peperangan ternyata kita punya kuasa ngusir setan. Boleh ngomong dengan saya? Saya punya kuasa ngusir setan. Ya, tadi ayatnya sudah ada. Nah, lalu yang kedua, ada kuasa membalikkan keadaan. Ya. Alkitab berkata di Yoel 3 ayat 10 dikatakan, yang B, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Berkata, aku ini pahlawan. Ya, orang yang lemah, ada lagunya dalam terjemahan bahasa Inggris itu sebenarnya. Orang yang lemah berkata, aku kuat. Dan yang miskin berkata apa? Aku kaya. Keadaannya miskin, tapi ngomong aku kaya, itu membalikkan keadaan. Yang lemah ngomong aku kuat. Yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Wow, amin. Ingat gak ketika Gideon sedang ketakutan, dia ngumpet, dia sembunyi karena musuh. Tiba-tiba Tuhan datang melalui malaikat yang berkata, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Takut, tapi dikatakan balikannya berani. Dan sepertinya tiba-tiba Gideon bangkit menjadi orang yang berani dan mengalahkan musuh karena kekuatan Tuhan. Dan akhirnya benar, Gideon tampil sebagai pahlawan, tampil sebagai orang yang berani mengalahkan musuh. Ya, itu ada kuasa membalikkan keadaan. Ya, dengan kata-kata. Kata-kata itu bisa membalikkan keadaan. Amin gak sih? Amin ya? Amin ya? Ingat Abraham dulu mandul, dia gak punya anak, maka nama Abram yang artinya bapak bijaksana diganti sama Tuhan. Abraham artinya bapak banyak anak atau bapak banyak bangsa. Walaupun keadaan Abraham masih mandul, tapi dengan kata-kata panggil namanya, woi bapak banyak anak, walaupun mandul, bapak banyak anak, bapak banyak anak. Akhirnya terjadi apa? Abraham benar memiliki keturunan, dan akhir keturunan sampai hari ini itu jutaan, ratusan juta, miliar. Ya, amin, benar-benar terjadi. Nah, perhatikan, ada kuasa membalikkan keadaan. Ya, nah sekarang saya pengen tantang kamu. Karena ayatnya ngomong gini di Amsal 18 ayat 21. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kamu kalau menggemakan yang positif, kamu akan makan atau menerima yang positif. Jadi hati-hati dengan mulutmu, ketahuilah mulutmu itu senjata yang ampuh. Amin. Amin. Ya. Sekarang saya mau tantang kamu. Cari hal yang hari ini buruk, yang mungkin sedang dikuasai oleh iblis. Ya. Mungkin kesehatan kamu, keuangan kamu, hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan keluargamu, atau mungkin karirmu, atau mungkin pelayananmu, atau mungkin apapun yang sedang tidak baik. Ya, lalu balikkan keadaan dengan kata-kata kamu. Contohnya hari ini kamu gak punya uang,
kamu berani berkata, dalam nama Yesus, aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah secara keuangan. Sebab Yohanes 10 ayat 10 berkata, Engkau datang Tuhan untuk memberi aku hidup dan hidup dalam kelimpahan. Hidupku berkelimpahan walaupun kamu masih miskin. Kamu berani berkata, hidupku dalam kelimpahan, karena Tuhan yang memberkati aku luar biasa. Kamu yang sakit, yang lemah tubuh, boleh saya ajak kamu berkata-kata dengan lantang, dengan iman, aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Ya, aku sudah sehat, tubuhku pulih sempurna. Sakit penyakit sudah pergi dalam nama Yesus. Yuk, cari kebalikannya. Hubunganmu dengan pasangan memburuk, kamu harus bilang dengan kata-katamu, Tuhan memberkati pernikahanku. Pernikahanku akan sangat harmonis. Kami sangat saling menyayangi, sangat mengasihi. Ada cinta, ada anggur yang baru dalam pernikahan kami. Katakan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terus, sampai sesuatu terjadi. Amin. Apapun sekarang, buat list, buat daftar, lalu balikkan keadaan. Amin, teman-teman. Ya, yuk. Ya, hari ini kita belajar dua hal tentang peperangan. Yang satu, kita memiliki kuasa untuk mengusir setan. Ya, usir setan itu. Rong-rong kita, dia harus ditaklukkan, dihancurkan, diusir keluar dalam kehidupan kita. Maka hidupmu akan baik-baik saja. Ya, tahu nggak sih kamu di Kejadian 1 ayat 31, di awal penciptaan Allah itu ngomong, segala sesuatu yang sudah aku ciptakan sungguh amat baik, teman-teman. Jadi awalnya itu sungguh amat baik, tapi iblis merusaknya. Iblis coba menghancurkannya. Dan hari ini kita rebut kembali. Kita usir setan yang pertama. Yang kedua, balikkan keadaan menjadi lebih baik. Dari yang buruk jadi baik, bahkan sangat baik seperti semula. Amin. Amin, amin, teman-teman. Ya, kamu gak usah takut sama setan. Ya, lawan iblis. Dan saya mau kasih tahu gini, setan itu gak berani deket-deket sama orang yang suka nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, itu setan takut sekali. Jadi rumahmu penuhi dengan penyembahan-penyembahanmu, maka dia akan merasakan panas setan itu. Dia gak tahan di rumahmu. Ya, beda orang yang rumahnya suka dipakai untuk penyembahan dan tidak. Sukalah menyembah. Setan gak berani dekat-dekat kamu ketika kamu suka nyembah Tuhan dan memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ingat gak kisah suatu hari, beberapa kali Saul itu dihinggapi roh jahat. Betul? Lalu Saul gak tahan, dia panggil Daud. Daud main kecapi, puji-pujian ke Tuhan. Dan dikatakan apa? Maka roh jahat itu pergi meninggalkan Saul. Ada kuasa dalam puji-pujian kita, teman-teman. Ada kuasa untuk menghancurkan benteng-benteng musuh. Ada kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Saya juga pernah tuh dulu sama teman-teman anak-anak muda, kita doa sama-sama di gereja. Tiba-tiba satu teman saya perempuan bilang gini, Jim, saya dapat penglihatan. Ternyata ketika kita nyembah, mulut kita mengeluarkan panah api untuk menyerang iblis. Dan saya lihat mulutmu ada panah apinya, Jim. Mulut teman-teman yang lain ada panah apinya ketika menyembah Tuhan. Dan itu menghancurkan iblis. Wow. Jadi kita perlu menyembah Tuhan dalam hari-hari kita. Katakan amin. Itu yang bisa saya bagikan, teman-teman. Saya pengen review sebentar bahwa hidup adalah peperangan rohani. Hidup ini kita punya musuh yang sangat kejam, yang sangat jahat, ingin menghancurkan, membunuh dan mencuri kehidupan kita. Ya, kita harus bangkit, kita harus melawan. Toh setan sudah dikalahkan, sudah dilucuti kuasanya, dan kita malah punya kuasa dari Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking, setan-setan dan roh-roh jahat. Kalau hidupmu sedang dikuasai, dijajah, dirongrong oleh iblis, hancurkan itu. Lawan itu supaya hidupmu kembali sungguh amat baik seperti rancangan semula. Lalu ketika keadaan banyak yang buruk, buat list dan dengan lantang ucapkan kebalikannya.
ya, miskin menjadi kaya, nggak punya uang hidup berkelimpahan, berlimpah-limpah karena Tuhan memberkati, dan lain sebagainya. Praktekkan ini, saya percaya hidupmu akan mengalami peperangan rohani yang menang dan mengubah keadaan kamu menjadi sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh saya minta kamu bagikan video ini kepada teman-teman saudara yang belum mengerti tentang peperangan rohani, ya. Lalu boleh like video ini, dan kamu yang belum subscribe, saya minta boleh nggak sih subscribe video ini supaya ketika saya punya video yang baru kamu akan ternotifikasi. Ya, minta subscribe nggak dosa lah ya. Ya, terakhir boleh bonus. Satu kali saya merasa takut dan khawatir yang nggak jelas, sampai saya nggak tahan, kok ini ada takut khawatir tentang macam-macam ya, apa sih ini, Tuhan tolong gimana sih ini. Tapi saya nggak tahan, itu mengganggu saya, meneror saya yang nggak keru-keruan. Saya memutuskan untuk doa puasa di sebuah tempat gua doa gitu kira-kira. Nah, saya doa di sana, saya berpuasa. Aduh, hari ketiga saya mau pulang, aduh nggak dapat apa-apa nih. Tuhan, aku mau pulang ya. Ya udah, aku nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, aku mau pulang. Udah selesai doa puasanya. Ketika saya mau pulang, saya udah nyangklong tas ransel mau pulang. Saya doa dulu, pamitan sama Tuhan di gua doa kecil, saya doa. Ketika saya doa, tiba-tiba Tuhan membuka mata rohani saya, dan saya melihat di punggung saya ini ada seperti makhluk yang menghinggapi. Dan ternyata bentuknya seperti kelelawar besar, tapi kepalanya 2, badannya 1. Tuhan, iki opo iki? Aduh. Ternyata Tuhan kasih tahu saya dengan pengertian bahwa itu adalah roh takut dan khawatir. Badannya 1, kepalanya 2. Itu yang saya lihat. Gak tahu ini bagaimana kalian melihat, tapi saya melihat seperti itu. Dan Tuhan diapain? Ya, diusir. Lalu saya gini, dalam nama Yesus, pergi kau. Sekali dia langsung pergi. Dan sejak dia pergi, ya ampun, saya lega banget. Oh, selama ini ada roh itu yang mengganggu saya, meneror saya, merongrong saya. Kurang asem banget nih. Hidup saya nggak nyaman gara-gara ini. Ketika saya pulang, saya sukacita, saya sudah terbebaskan. Hidup saya jauh lebih bahagia, lebih bebas, lebih lega. Ya, itu bonusnya dari cerita dari saya. Amin. Oke deh, sudah itu aja saya pikir. Tuhan berkati.